warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang kami hormati Pak Kiai Haji Said Agil Sirot. Beliau ini turunan Wali. Saya punya silsilahnya Pak Kiai, itu ada di pesantren Salafi. Semua kiai-kiai besar ada silsilahnya, dan Pak Kiai Said Agil ada di situ. Yang saya hormati Pak Ali Maskur Musa, Ketua ISNU, yang saya hormati para kiai, yang saya hormati juga Cak Nun, ini mungkin juga calon wali, yang saya hormati Pak Agus Sunyoto, teman saya belajar dari beliau. Saya harus mengapresiasi bukunya Pak Agus, ini sangat bagus. Saya ini orang jujur, kalau bicara bagus ya bagus benar. Agak jujur bukan jujur, percaya atau tidak, bagus sekali. Jadi ini akan menjadi rujukan berpikir kalau berbicara mengenai wali, rujukannya punya Mas Agus. Saya tidak panjang bicara karena saya tidak biasa berbicara di tempat yang terang seperti ini. Saya bisa yang dari tempat yang agak remang-remang sedikit itu. Ya tidak sehebat Cak Nun, saya akui, ngalah sebelum bertanding ini. Di dalam bukunya Pak Agus ada yang menarik bagi saya. Kuburan Syekh Sidiq ada di mana-mana. Kuburan Syekh Sidiq ada di mana-mana. Persoalannya adalah apakah benar Syekh Sidiq itu dihukum mati? Ini akan saya jawab. Saya bisa jawab dari bapak saya, kalau hadirin mau mendengarkan jawaban saya. Jadi kira-kira saya ini orang Kudus calon. Tinggal saya hanya 7 kilo dari Sunan Kudus, 18 kilo dari Sunan Muria. Tapi bapak saya lebih sering membawa ke Sunan Muria dari ke Sunan Kudus. Saya nggak tahu kenapa. Suatu saat beliau cerita, apa benar Sunan Syekh Sidiq itu mati, dihukum mati? Beliau menjawab, belum tentu. Kenapa? Sunan Kudus pejabat negara, Demak. Sunan Muria sama. Kalau Sunan Kudus panglima perang, berhasil saja. Sunan Kalijogo sukanya berusaha ke kampung. Kalau sekarang intel mukhabarat lah, macam saya dulu gitu. Sahabat. Atau Bapak katakan ada permusatan wali menghukum, mengadili Syekh Sidiq. Sebabnya semua tahu, dia dianggap membawa ajaran Wahdatul Wujud Ibnu Arabi. Nah, yang paling ngotot minta Sunan Syekh Sidiq dihukum mati ada Sunan Giri. Ini kira-kira wali yang radikal, agak keras. Ya mungkin khatib amnya wali-wali dulu lah, kira-kira gitu, keras dia, kira-kira gitu. Akhirnya dihukum mati. Yang diutus mendatangi Syekh Sidiq adalah Sunan Muria dan Sunan Kudus. Setelah itu didatangi kedua itu, wallahu alam dihukum mati atau tidak, itu kita tidak tahu karena tidak diceritakan sampai sekarang. Nah, makanya kuburannya ada di mana-mana. Ini jawaban yang pertanyaan, ini juga analisa kata bapak saya gitu. Bapaknya dari bapaknya juga gitu. Kemudian yang kedua mengenai Sunan Giri ini, saya sambung lagi. Sunan Giri ini memang termasuk ulama yang radikal. Waktu ini tak ceritain karena tidak ada bukunya Mas Agus. Saya tidak ingin dimasukkan, ini kan hanya bahasa untuk cerita rakyat, legenda. Sunan Giri ada permusyawaratan untuk meresmikan Masjid Demak yang baru dibikin. Para wali yang lain mengendaki itu dilakukan dengan pakai gamelan, sekaten, gitu. Kiai Sunan Giri mengatakan tidak boleh, harus hari Jumat, tapi tidak boleh pakai gamelan. Itu bid'ah, kira-kira gitulah. Dulu juga ada bid'ah, bukan hanya sekarang ada, kira-kira gitu. Akhirnya kompromi, Kiai mengatakan, oke, kita ikuti hari Jumat, tapi tetap pakai gamelan. Akhirnya Sunan Giri ngarah, musyawarah terpakai. Jadi dari dulu Kiai Sunan itu juga wali suka musyawarah, bukan pengkerengan.
Jadi memang gak perlu kita orang yang keras dan perlu orang yang lunak, sehingga ada orang yang di tengah. Inilah waliullah gitu. Itu Pak Saudara. Inilah Indonesia. Tidak boleh kita hanya minta yang lunak-lunak kayak saya ini, tapi juga ada yang keras. Kalau saya ini apapun kata Pak Said, nah itu aja, tidak pernah bantah. Saya tanya, itu ada orang saya ini tidak pernah bantah. Meskipun nanti suatu saat dikit-dikit dikoreksi, tapi tidak sakit hati gitu. Inilah NU katanya itu. Kemudian juga ada pelajaran yang saya peroleh. Saya orang Kudus, jadi cerita bapak saya ya Sunan Kudus sama Sunan Muria, yang lain tidak diceritain. Sama dengan Cak Nun tadi, Jawa Timur diceritain, Jawa Tengah diceritain itu. Jadi ini Cak Nun, Sunan Muria itu suka ngarang lagu tularan anak-anak. Salah satunya adalah Gundul-Gundul Pacul. Itu adalah lagunya Sunan Muria. Menurut bapak saya Pak ya, kalau salah sampai koreksi. Jadi kan lagunya kan Gundul-Gundul Pacul-cul Gembelengan, nyungi-nyungi wakul-kul gembelengan, wakul nglimpang segane dadi selatan, wakul nglimpang segane dadi selatan. Setelah saya jadi orang BIM, enggak saya cerita, boleh ngerti enggak artinya Ratu Gundul Pacul? Bukan ngerti Pak, goblok. Jadi apa gundul? Gundul itu orang yang punya kepala yang tidak berambut. Rambut itu adalah mahkota, kepala itu pemimpin. Jadi kita rakyat ini adalah pemimpin yang tidak bermahkota. Nyungi-nyungi pacul. Pacul itu adalah untuk menjangkul, memberi kesejahteraan kepada masyarakat. Jadi tugas pemimpin walaupun di bawah itu adalah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Makanya tasarruful imam ala rakyati manutun bil maslahah, diambil dari pacul ini kira-kira itu. Pacul itu lempengan besi yang sudutnya ada 4, melambangkan mata, hidung, mulut dan telinga. Mata untuk melihat kebenaran, hidung untuk mencium yang baik, mulut untuk bicara kebenaran dan keadilan, telinga untuk mendengarkan maslahat keluhan dari masyarakat. Inilah simbol dari pemimpin itu. Simbolisme demikian. Kemudian nyungi-nyungi wakul. Ini juga amanah, wakul amanah. Isinya nasi. Nah, inilah pemimpin harus melaksanakan amanah dari amanah dari rakyat. Nah, bagaimana kalau pemimpin itu diamanahkan amanah rakyat? Gembelengan, seenaknya dewe. Makanya wakul gelimpang dari selatan. Jadi dia akan kehilangan jati diri dia, status dia sebagai pemimpin. Nah, itulah ajaran Sunan Muria ke kampung-kampung, berusaha kamu hanya itu, seperti itu. Ini seperti itu. Antara Sunan Muria dengan Sunan Kudus, maaf Pak Cak Nur ya, Mbak, ini waktunya terbatas, jadi saya ceritakan Sunan Muria sama Sunan Kudus saja. Mengenai yang saya tahu hanya itu yang lainnya saya nggak tahu gitu. Lah, ini Sunan Muria itu orang setia, macam saya lah itu setia itu. Setia itu. Jadi suruh jadi pemberontak nggak bisa kecuali diperintah Pak Said itu. Kalau tidak saya nggak berani setia. Sampai apapun yang dikatakan Sultan Demak dia patuh. Lain dengan Sunan Kudus agak nakal dikit. Ketika yang Tenggono Sultan Tenggono ingin pengen hadiri Jepara, Sunan Muria patuh, Sunan Kudus enggak, Aryo Penangsa. Jadi agak nakal sedikit karena kaya dan pintar itu. Akhirnya yang menang adalah Sunan Muria. Makanya kalau saya pulang waktu punya jabatan oleh bapak saya, jangan ke Sultan Kudus, jangan ziarah. Jadi udah 37 tahun, 40 tahun saya nggak pernah ziarah ke Sunan Kudus. Kalau ziarah ke sana jatuh katanya. Ya kalau ke Sunan Muria larangannya satu. Jadi jangan sampai membawa cewek ke sana Pak. Jangan sampai membawa wanita ke Sunan Muria. Karena itu larangan, pantangannya demikian. Sebabnya apa nggak ngerti lah, nggak ngerti itu. Nah, inilah suatu anekdot bahwa yang paling penting apa di sini?
bahwa Sunan Muria punya kekasih, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan mana lagi, itu pakai nama kota, nama tempat di mana dia dibesarkan. Di Kudus enggak. Kudus itu ada Al-Quds, nama dibikin Sunan Kudus sendiri, Al-Quds, Kudus. Yang Muria juga gitu, Bukit Muria. Bukit Muria ada tempat Al-Aqsa sekarang, itu namanya, kalau bahasanya Tal Muria. Tal itu bukit, kalau Jabal itu agak gede, Tal itu bukit. Jadi Muria dan Kudus, jadi hanya dua wali inilah yang pakai namanya Arab, nama Islam. Ini sebagai simbolisme bahwa para wali itu tidak sinkretisme seperti dituduhkan orang, tapi wali itu adalah penerus dari ajaran Rasulullah SAW. Begitu. Nah, wali itu kalau kita baca tulisannya Mas Agus, Syekh Maulan Malik Ibrahim, itu sambil mengajari orang berdagang, bercocok tanam. Kemudian Syekh Subagir itu juga ahli ekologi, nanam jatahnya berusuhan ke hutan-hutan untuk menetralisir tanah Tangkem menjadi tanah yang bisa dihuni oleh manusia untuk bikin pesantren. Ada juga Maulana Ishaq ahli obat-obatan. Ini apa yang terjadi? Saya baca itu Pak Gus, yang mohon maaf nih, dari buku-buku yang sumber dari Sultan Turki, dari Sunan Utsmaniyah, dan juga dari Ibnu Battuta, Kanjulu mengatakan bahwa yang ditulis Mas Agus benar, bahwa tahun 1400 Masehi Miladia itu jumlah umat Islam di kota-kota ya Tuban, Gresik itu hanya tidak lebih dari 1.000 orang, hanya dari turunan para pedagang Islam dari Timur Tengah, dari Gujarat, turunannya dan juga istri-istrinya itu, turun-turunan tidak lebih 1.000 orang. Sultan Mahmud pertama mendengar berita itu bahwa di Jawa ada kerajaan Majapahit, Pajajaran, udah ada orang Islam tapi tidak berkembang secara masif, secara besar-besaran. Oleh karena itulah Sultan Mahmud mengirim 9 orang yang punya orang pintar agama dan punya karomah, antara lain Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Syekh Subagir, Syekh Jumadil Kubro dan sebagainya. Mereka lah orang yang terpilih yang punya ilmu diniyah dan juga ilmu sains lah begitu. Jadi menguasai nalar bayan dan juga nalar burhani, pengetahuan agama dan juga pengetahuan empiris. Mereka didatangkan ke Indonesia dan ternyata karena orang-orang pintar bisa mendakwakan Islam dengan cepat. Misalnya Syekh Maulan Malik Ibrahim, dia ahli tata negara, ahli diplomasi, makanya dia bisa berkomunikasi dengan Raja Majapahit, Kertawijaya tidak salah, ya bisa saja. Jadi cepatlah Islam berkembang seperti melahirkan rumah besar Islam di Indonesia seperti ini. Dan ini juga ternyata kalau saya baca-baca literatur, orang Islam Yaman Abbasiyah itu adalah orang yang pintar-pintar karena bisa menggali budaya Yunani ditransformasikan menjadi budaya peradaban yang maju, yang tenggelam oleh budaya Kristen, tidak berkembang oleh Islam menjadi landasan untuk pengetahuan modern. Sering Pak Said ngomong logaritma, aljabar, Al-Kindi, Ibnu Sina dan lain sebagainya. Di Mekah, saya ke Mekah dulu waktu pernah di sana itu dengan Pak Said, itu orang sana tidak ada yang makan jeruan karena baca dari Ibnu Sina tidak boleh makan jeruan. Kita nggak ngerti di sini. Bandingkan ramalan Jayabaya tahun 1100-an dengan buku-buku ilmiah yang dari Timur Tengah, jauh sekali. Di sini masih mistik, di sana udah modern. Karena apa? Di sini kita masih berkutat pada mistisisme, belum mengalami pencerahan. Kita berpencerah di sini karena adalah Islam. Nah, kemudian yang mengambil manfaat adalah kaum yang Protestan yang sekarang memberontak kepada Gereja Katolik karena dia belajar dari Islam mengenai ilmu pengetahuan.
Salah satu yang ingin saya kutip di sini adalah kenapa kita mempunyai sistem negeri Indonesia yang bisa sampai semua Merauke bisa bersatu ini. Kita punya sistem nasionalisme, orang mengatakan itu Barat, kalau saya katakan tidak, itu nasionalisme ala Islam. Tidak berdasarkan darah, tidak berdasarkan warna kulit, tidak berdasarkan suku, tapi berdasarkan kesamaan bersama, kepentingan bersama, oleh kebenaran bersama. Inilah suatu hal yang penting yang ingin saya katakan, bahwa kalau leluhur kita merumuskan Pancasila sebagai dasar negara kita, itu bukan meniru Barat, tapi di dalam diri mereka udah ada bibit nasionalisme, bibit tasawuf, toleransi, dan bibit pluralitas kebersamaan. Inilah yang mungkin kami katakan, saya sampaikan pada malam ini. Kami sebenarnya agak tidak mau bicara sini karena maunya dengerin Ki Ageng Kanjeng gitu. Ini saya dengar dari teman saya yang di Eropa, ini udah melanglang buana. Satu saat saya ditanya oleh Franky Melira, Pak Asad udah dengerin Kiai Kanjeng? Sudah. Menurut Pak Asad bagaimana? No comment, udah bagus dikomentari, saya bilang. Ini luar biasa, dan kalau melihat Cak Nur ini sama lah. Laki-laki sampai Cak Nur sama saya sama. Mesti sukanya wanita cantik. Nah mungkin ada orang kayak Cak Nur suka wanita jelek. Pak saya juga sama lah. Demikian, mohon maaf kalau kesalahan. Mohon maaf kalau kotori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah Mbak Yai, saya akan mohon kepada Mas Agus untuk menjadi gong bener. Nah beliau pasti sudah ada hal yang terpenting yang akan disitir kembali berdasarkan bukti. Tapi nyambung dari Pak Yai As'ad, saya ingin mengkonfirmasikan 3 hal kepada Mas Agus. Yang pertama, karena Indonesia ini sedang gamang terhadap formula konstitusi dan bentuk kenegaraannya sekarang ini. Jadi 2014 ini bisa ada pemilu, bisa ada tidak, bisa tidak. Ya, maksud saya gini, kita ini kan sudah lama diajari wali-wali dan sesepuh-sesepuh untuk menciptakan satu desain kebersamaan yang sekarang disebut negara. Jadi semula saya menyangka Mojopahit itu negara persatuan sama dengan NKRI, tapi dari beliau saya menemukan bahwa Mojopahit itu negara persemakmuran. Sehingga negara dengan pemerintah berbeda, dan daerah-daerah tidak kirim upeti kepada Mojopahit karena persemakmuran. Jadi Mojopahit adalah negara persemakmuran. Terus ada at-tajribah wali jihad minal aulia, dari para wali ada eksperimentasi. Ini diperlukan ada satu kekuasaan atau kedaulatan pemerintahan yang lebih kuat, yang lebih makro, karena Indonesia waktu itu Mojopahit sedang diancam akan kehilangan infrastruktur ekonominya karena masalah bencana, sehingga keraton Mojopahit segala macam hilang. Maka eksperimentasi Sunan Kalijogo dibantu oleh Sunan Kudus adalah merubah keprabon Mojopahit menjadi kesultanan Demak. Nah, kesultanan ini karena mengandalkan Al-Quran dan Wali Songo, maka dia tidak pakai presiden dan perdana menteri. Jadi dari persemakmuran menjadi kesultanan. Setelah itu pindah ke Mataram, itu karena konflik Sunni Syiah. Sunni ini Joko Tingkir, ya, itu Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Sultan Hadiwijaya atau Mas Karepet. Sementara Arya Jipang itu Syiah. Sunan Kudus juga agak sedikit Syiah, gitu ya. Ada konflik yang tidak selesai, diwarnai juga oleh rasa hak untuk berkuasa, karena seharusnya setelah Sultan Trenggono bukan Mas Karepet, tetapi Arya Penangsang menurut nasabnya. Maka kemudian konflik ini membuat mbahnya Gus Dur yang ke-9, yaitu Pangeran Benowo, minggir dari kekuasaan, bikin pesantren di daerah Banyumas dan Banjarnegara, yaitu Pangeran Benowo. Sehingga ketika saya dulu minta Gus Dur jadi presiden, terus kita rapat berkali-kali, cara saya meyakinkan adalah seperti itu, Gus, sampean minta Sultan yang jadi presiden, maksudnya Sultan Jogja. Saya bilang, kalau Sultan Jogja yang jadi presiden, saya tidak ikut, saya tidak akan bantu. Nah terus sopo cak, engko nek Habibie wong PDI muring-muring, engko nek
Mega wong Islam gak trimo iki ya apa cak ya iki kudu sultan sing temenan Gus. Lho sultan sapa sing temenan? Sultan Abdurrahman Wahid. Sampean iku lho, sampean itu punya hutang nasab. Karena seharusnya sampean itu dari Joko Tingkir itu kekuasaan harus ke tangan Pangeran Gunowo. Pangeran Gunowo tidak tahan sama konflik politik dan aliran madhab itu, maka beliau kemudian melarikan diri dari politik, bikin pesantren di daerah Banyumas yang kelak menjadi Kolopake. Itu lain masalah. Nah, Gus Dur itu turunan ke-9 dari Pangeran Gunowo yang harus tampil lagi. Ya, Gus Dur makanya kemudian kita umumkan yang harus jadi presiden bukan politisi tapi begawan. Ingat sampean, begawan, dan itu rapatnya di rumah Gus Dur. Ya saya tegel ada insya Allah siang hari itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maksud saya mengungkap sejarah sedikit soal Gus Dur ini, saya ingin Pak Agus membenahi. Kita ini sudah diajarin untuk cari-cari bentuk negara. Jadi dari negara persemakmuran Mojopahit menjadi kesultanan dengan sistem yang sedikit berbeda. Tapi ketika kesultanan itu persemakmuran disempurnakan dengan diciptakannya tanah-tanah perdikan. Yang pimpinan perdikannya disebut Ki Gede atau Ki Ageng. Nah, tanah perdikan ini bukan bawahan tapi rekanan. Jadi tidak harus kirim upeti. Tetapi persemakmuran Demak maupun Mojopahit ini kemudian dipotong menjadi negara kesatuan yang sifatnya imperialistik, mulai Panembahan Senopati Mataram. Buktinya cucunya Brawijaya yang menjadi kepala tanah perdikan di daerah Bantul, Jogja Selatan, yaitu di Mangiran, itu dianggap tidak taat kepada Mataram sehingga dia dipecah kepalanya dengan batu. Itu yang membuat Ki Ageng Mangir sampai anak turunnya ini sangat menjaga kepalanya, sangat menjaga dirinya. Terus kelak ketika Belanda datang, mereka bertentangan sama Mataram, turunannya Panembahan Senopati yang pro Belanda, bertentangan. Akhirnya dia lari, Pangeran Jawa Dingrat lari ke daerah Banyumas nemenin yang tempatnya Pangeran Gunowo. Pangeran Adipati Jayadiningrat ini kemudian di sana menjadi panembahan yang disebut Panembahan Klopo Aking. Karena orang Jawa malas, Klopo Aking akhirnya disingkat Kolo Aking. Itu ceritanya menurutku, tapi semeneng wae rame-rame. Konangan wonge dikaplopi kok aku. Itu